Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Dirjen, stimulus itu akan efektif kalau bisa menjaga atau bahkan mengangkat pertumbuhan ekonomi. Ya. Seberapa yakin pemerintah melihat hal itu? Kita ingin jaga momentum pertumbuhan ekonomi di sekitar 5%. Di tengah tadi memang tantangannya cukup besar. Kita melihat bahwa ancaman ini terutama akan kena ke sektor yang labor intensif. Makanya perhatian pemerintah selain menjaga daya beli masyarakat yang miskin dan rentan, juga kita jagain teman-teman kita yang bekerja di sektor formal khususnya labor intensif. Karena tantangan dari global sangat tinggi. Inilah insentif yang kita siapkan lengkap. Mulai dari 18,3 juta tadi untuk masyarakat dapat bantuan pangan dan juga bansos. Kita lihat juga 14,3 juta orang yang bekerja di sektor formal khususnya yang labor intensif. Jadi ini kita melihat dari miskin dan rentan, bahkan juga melihat untuk kelas menengah, dan semoga masyarakat bisa melakukan konsumsi banyak, terutama di bulan Juni ini, supaya menstimulate ekonominya, karena tujuannya stimulus itu adalah untuk menstimulate ekonominya. Ini stimulus terakhir atau masih akan ada lagi stimulus-stimulus mengikuti perkembangan? Pemerintah pasti akan mengelola APBN di sekitar kondisi dari perekonomian. Tadi APBN kita besar, 3.621, digunakan sangat efisien untuk sebesar-besarnya multiplier efek bagi perekonomian kita. Kita akan kelola APBN-nya bersama dengan ekonominya. Baik, terima kasih. Mas Bima, kalau kita demam, kita minum obat, kalau demamnya turun tapi penyakitnya tidak diobati, demam lagi. Apa yang kemudian menurut Anda harus dilakukan pemerintah supaya stimulus ekonomi yang kemarin diumumkan itu tidak seperti menggarami air laut? Ya memang masalah utama sekarang nih lapangan pekerjaan. Tapi ini kan judulnya diskon listrik ya. Jadi kalau listrik ini terkait ketenaga listrikan, kita harapkan memang industri yang padat karya, industrinya itu dibantu utilitasnya. Jadi diskon listrik kalau sekarang ditunda dulu untuk yang konsumen rumah tangga. Tapi yang industri padat karya ini, alas kaki, pakaian jadi, tekstil, sebaiknya diberikan. Ini diberikan. Kemudian listrik, masih soal listrik. Yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, ini juga soal transisi energi. Jadi komponen energi terbarukan dalam negeri itu dikasih banyak sekali insentif. Karena di situ ada perpindahan nantinya, tenaga kerja baru yang lebih besar. Jadi kalau masih bicara soal listrik, ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Jadi harapannya, kalau ini pun ditunda dengan berbagai alasan ya, alasan teknis ataupun kemudian dari sisi anggaran misalnya masih ada prioritas yang lainnya. Tapi ke depan ini industri padat karya setuju, memang harus menjadi prioritas untuk diselamatkan. Tapi nggak cukup. Nah, masalah soal fiskal, moneternya juga harus jalan. Jadi suku bunga itu juga penting. Satu lagi adalah untuk membungkus itu semua harus dipastikan setiap program pemerintah memang pro terhadap penyerapan tenaga kerja dan harus bisa mendorong ekonomi terutama di daerah-daerah. Salah satunya adalah stop efisiensi yang memang tidak perlu dilakukan efisiensi. Karena memang banyak sektor faktanya selama ini mengandalkan dari belanja pemerintah. Tidak bisa saklek ya begitu ya. Ini kan untuk efisiensi menghemat uang rakyat ini. Kemudian akhirnya dampaknya seperti sekarang begitu, hotel semacam itu tidak bisa begitu ya? Iya, karena di satu sisi kan efisiensi terdampak itu langsung instan. Harus dihitung ya? Ya, tapi di satu sisi dari hasil anggaran efisiensi diputar ke program lain butuh waktu. Terima kasih. Mas Fitra, komunikasi itu penting, Anda sudah ada di situ. Bagaimana Anda lihat pemerintah akan memperbaiki lagi komunikasinya terkait dengan stimulus ekonomi ini? Ya, jadi tentu dasar dari komunikasi adalah embracing the facts, melihat fakta-faktanya, terus kemudian menyediakan roadmap. Dan itu yang sedang dilakukan pemerintah sekarang. Pemerintah menyadari bahwa kuartal 1 pertumbuhan ekonomi memang ya tidak sesuai ekspektasi. Makanya kan perlu dilakukan normalisasi sehingga bisa rebound. Nah, salah satu cara untuk melakukan rebound itu, sebagaimana proyeksi dari Kementerian Keuangan, kalau tanpa stimulus itu bisa jadi kuartal kedua cuma tumbuh 4,55%. Nah, dengan stimulus minimal itu 4,9%. Jadi setidak-tidaknya dijaga tidak jauh dari kuartal 1. Dan itu adalah apa yang dilakukan pemerintah, dan roadmap ke depannya adalah bagaimana membagikan ekonomi. Kita harapkan itu akan terjadi. Saya berterima kasih kepada Mas Fitra, Mas Bima, dan Pak Febrio. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir. Berjumpa lagi pekan depan. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.